Syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Sami sehat Pak? Habis lebaran ini semangat apa loyo? Ustadz itu ngomong kalau Ramadan sekolahan, gitu kan ya? Sekolahan agar supaya kita ini lebih terdidik, lebih baik lagi. Maka di bulan Syawal bukan artinya lulus tidak sekolah lagi. Tapi di bulan Syawal adalah kita meningkatkan atau melanjutkan apa yang sudah dilatih di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita di bulan suci Ramadan dekat dengan Al-Quran, maka di bulan Syawal dan seterusnya mari kita kembali mendekat dengan Al-Quranil Karim. Di malam kali ini kita masuk suratil Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Monggo dicari dulu ya. Sudah ketemu? Al-Mutaffifin. Sudah pada ketemu? Sudah. Bismillah kita mulai membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ya, taknya panjang, lu-nya juga panjang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin.
Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ada tanda sin kecil, bal, diberhentikan tanpa mengambil nafas, kurang lebih durasi 2 harakat, ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sampai ayat 17 terlebih dahulu dari suratil Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin artinya orang yang melakukan kecurangan, ya. Curang merupakan dosa besar. Al-Mutaffifin menceritakan orang-orang yang melakukan kecurangan, tidak adil dan tidak seimbang. Surat ini termasuk surah Al-Makkiyah, yakni diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Artinya adil, tidak zalim, itu adalah prinsip Islam, ya. Seorang muslim harus mengerti
termasuk akhlak dasar yang harus dimiliki adalah anti zalim, anti curang, tidak boleh ingin menang sendiri, ya. Dalam bermuamalat kita tidak boleh bermain curang, ya. Dalam bermain curang, dalam jual beli, dalam pernikahan, dalam pengurusan apapun, ya. Bahkan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim disebut basmalah, ya. Basmalah itu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ayat khusus yang diturunkan untuk memisahkan satu sama lain dari surah, dari surat Al-Qur'an. Kecuali surat Taubah wa suratil Anfal tidak ada basmalahnya. Wailul lil mutaffifin. Wailun artinya adalah celaka, ya. Maksudnya ancaman keras. Wailun, terancam keras. Berarti celaka apa enggak celaka? Celaka. Ini sering digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tukurrirat, diulang-ulang di dalam Al-Qur'an banyak, bermakna ancaman keras. Untuk siapa? Lil mutaffifin, untuk mereka al-mutaffifin. Siapa mereka al-mutaffifin? Al-mutaffifin artinya orang yang curang. Dilanjutkan penjelasannya ayat kedua. Alladzina, al-mutaffifin adalah orang-orang yang idzaktalu, apabila meminta timbangan dan takaran kepada manusia, yastaufun, inginnya sempurna tanpa kurang sedikit pun. Kalau dia menjadi pihak yang menuntut hak, kepingin haknya diberikan 100%, ya. Bahkan kalau bisa lebih, ya. Naam. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan sebaliknya mereka adalah orang-orang yang apabila memberikan timbangan, memberikan takaran kepada orang lain, kepada manusia, mereka mengurang-uranginya. Kalau haknya kepingin penuh, kalau kewajibannya dia berkurang-kurang, berarti kan curang, tidak seimbang, tidak adil, ya. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Ketika seseorang membeli kepingin timbangannya anget, ya, nek bisa umup, ya kan? Saking angetnya gitu. Nah, tapi kalau dia nimbang untuk orang lain, dia akan menimbang dengan timbangan yang kurang. Artinya dingin, ya, dingin. Ini adalah ibarah dari kebencian Islam. Gambaran Islam itu sangat tidak senang yang namanya apa? Kezaliman, tidak adil, tidak seimbang, ya. Tidak menunaikan hak dan kewajiban sesuai tuntutan masing-masing. Ini. Fajama'u bainal amrain. Maka al-mutaffifin ini menggabung dua sifat negatif, dua sifat tercela. Baina syuhi wal bukhli, yaitu tamak dan pelit, ya. Sangat tamaknya membuat dia kalau ngenyang pengen menang, karena sangat bakhilnya kalau dia jual nggak bisa dienyang, ya. Ini kan menggabungkan dua sifat negatif, tamak, rakus, serakah, dan apa? Bakhil. Padahal yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, rahimallahum ro'an, ya, semoga Allah merahmati seseorang sahlan, atau bahasa yang lain saya lupa, ya, sahlan idza ba'a wa idza syara, samhan idza ba'a wa idza syara. Semoga Allah merahmati seseorang yang kalau jual beli itu mudah, nyang-nyangannya tidak alot.
Kalau tawar-menawar tidak sulit. Ya. Tidak dibuat ruwet, tidak dibuat perkepanjangan. Kalau sama-sama mendapatkan manfaat, dia lepaskan. Dia mau membeli, ya, tidak sulit. Ya. Barakallahu fikum. Asyuh itu artinya tadi tama, serakah, pinginnya dipenuhi. Adapun bukhl artinya jelas bakhil atau kikir. Ini tergambar pada timbang menimbang, kemudian juga takar menakar, ya, jual beli, namun juga masuk padanya adalah muamalah bainaz zaujain. Muamalah antara suami dengan istri. Suami dengan istri, jangan satu pihak menuntut haknya untuk dicukupi, namun dia tidak menunaikan kewajiban. Ya. Suami tidak boleh tatfif, curang, istri juga tidak boleh apa? Curang. Ya. Banyak sekali rusaknya problematika yang menimpa sebuah keluarga itu karena terjadi tatfif, karena terjadi apa? At-tatfif, kecurangan. Entah jadi suami nuntut haknya saja, tidak menunaikan kewajiban sebagai suami, atau sebaliknya menjadi istri namun tidak menunaikan kewajiban. Dia hanya menuntut hak sebagai seorang istri. Ya. Istri punya hak, walir rijali alaihinna darajah. Ya. Untuk laki-laki memiliki derajat lebih tinggi pada haknya. Walaupun lil mutallaqat, untuk mereka para istri itu punya apa? Punya hak. Jadi masing-masing punya hak dan kewajiban, walaupun memang haknya suami sangat tinggi. Haknya suami sangat tinggi. Nah, rubbama yanqusu aktsara haqqiha minan nafaqati wal 'ishrati bil ma'ruf wa ghairi dzalik. Terkadang seorang suami mendolimi istrinya dari bab nafaqah, dari bab al-'ishrah bil ma'ruf, mempergauli istrinya dengan ma'ruf, ya. Dia tidak tunaikan, ini termasuk ayat ini, celaka, merugi, terancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hukumannya. Inna dzulman nas asyaddu min dzulmil insani nafsahu fi haqqillah. Kezaliman manusia satu sama lain dosanya lebih besar dibanding kezaliman seseorang pada dirinya dengan melakukan dosa pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, seandainya seseorang masih punya hutang tapi kepingin umroh, bagaimana ini? Ya, kalau belum jatuh tempo dan dia percaya besok bisa nyaur, bisa bayar, silakan dia berangkat umroh. Tapi kalau sudah jatuh temponya, ya, utangnya sudah jatuh tempo, ya, maka hendaklah dia nyaur dulu. Ya. Nah, kalau belum jatuh tempo, ya dia kan berarti masih punya waktu. Dan dia harus berkeyakinan begitu sampai waktunya dia bisa apa? Membayar, ya. Kalau sudah jatuh tempo, ya barakallahu fikum, dia hendaknya izin kepada sahibul haq. Izin, saya punya tanggungan kepada Anda, sedangkan saya kepingin menunaikan ibadah umroh, bolehkah? Ya. Meskipun dijawab boleh, ulama mengatakan sahur dulu aja. Gitu. Meskipun dikatakan boleh gitu. Boleh nggak apa-apa gitu ya. Silakan antum misalnya mau umroh. Ulama menasehatkan seperti yang saya ingat Al-Imam Ibn Baz atau Ibn Utsaimin rahimahullah, bayar aja. Bayar saja. Kenapa? Karena haknya manusia satu sama lain lebih didahulukan. Nah, ini sama juga dengan haji, sama juga dengan apa? Haji. Ya, barakallahu fikum. Kalau dengan menikah bagaimana? Saya ini punya dana bisa untuk menikah, tapi juga bisa untuk haji. Ya, ini lebih bagus untuk menikah apa untuk menunaikan haji? Padahal saya masih bujang. Ya,
Jawabannya dilihat ya kekhawatiran untuk bermaksiatnya itu setingkat apa. Kalau dia sudah sangat membutuhkan istri, maka dia apa? Menikah ya. Tapi insya Allah nikah kalau dengan yang biasa-biasa gitu ya, nggak akan sampai 350 juta. Kan sekarang haji 350 juta kalau langsung berangkat ya. Nah kalau reguler umur 40 daftar reguler, ya itu ya hampir-hampir memang nggak mau berangkat kayak gitu ya. Jadi nggak boleh ya orang kaya daftar reguler itu nggak boleh. Orang kaya benar-benar punya duit banyak jangan daftar reguler. Daftarlah apa? Yang cepat berangkat. Karena dia sudah kena kewajiban. Sedangkan kewajiban haji itu alal faur, harus disegerakan. Ala qauli ba'dil ulama. Menurut pendapat sebagian para ulama ya. Jadi jangan saking bakhilnya lah mending daftar reguler ngantri ya ora apa-apa, nek rezeki yang kok mangkat ya. Padune pelit rika ya. Nah, untuk haknya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi demikian, kecuali orang memang pas-pasan. Berbeda hukumnya. Jadi kalau dalam bab menikah yaitu dilihat kalau memang di negara-negara lain kan itu mahar bisa sampai 400 juta, 300. Memang kalau di negara seperti di Saudi Arabia itu ya, nah paling gaya ada yang 1 M, 800 juta, 500 juta kayak gitu. Kalau kita kan alhamdulillah murah ya. Murah. Karena memang bimbingan Nabi yang namanya mahar itu murah, bukan bangga-banggaan. Tapi kalau ada pihak perempuan minta mahar mahal, itu enggak dosa ya. Tapi bagusnya murah. Dan itu bukan kok membeli putrinya jenengan gitu, enggak ya. Jangan diharapkan masa anakku diregani murah. Bukan. Pernikahan itu bukan dol tinuku, bukan. Itu adalah apa? Akad yang suci ya. Artinya pernikahan itu bukan jual beli, bukan budak dibeli majikan gitu, bukan. Jadi ketika dikasih mahar sedikit bukan kemudian tersinggung, gue pamer-pamer tanggane kayak masih pira. Ya, itu kan karena jeleknya pola masyarakat di situ. Nek anak tanggane pengantenan ditakoni gawane pira. Ya, kayak wong dagang. Terus akhirnya kalau maharnya mahal, kerasane anakku payu larang. Nah, itu loh. Padahal itu enggak seperti itu. Ya. Ya, artinya mahar itu boleh mahal tapi dianjurkan murah ya. Nah, ini. Yang menentukan siapa? Ya yang perempuan itu, aja mertuane ya. Jangan bapakne, jangan. Yang menentukan itu yang perempuan itu, ditakoni kamu pengen mahar apa? Bukan bapakne wis ngitung kuwi ngasuk nggo tenda semeno kuwi sih. Ya buyare nang kono. Iya. Barakallahu fikum. Jadi sing ditakoni mahar siapa? Itu perempuannya itu ya. Nah. Jadi sekali lagi at-tafakhur bil muhur itu tidak baik ya. Berbangga-bangga dengan nilai mahar tinggi itu tidak baik karena membuka pintu bujang tua. Membuka bujang apa? Bujang tua. Nah, barakallahu fikum. Ini bujang senior lah ya. Bujang senior gitu. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi muamalah antara manusia hendaknya didahulukan dibanding muamalah dengan ya haknya dia pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ya memiliki harta, kemudian dia juga punya tanggungan hutang, gunakan dulu untuk membayar apa? Hutang itu. Karena urusan hutang itu termasuk berat. Termasuk apa? Berat. Orang meninggal jihad saja kalau masih punya hutang, urusannya masih ditangguhkan. Artinya belum selesai. Di akhiratnya belum selesai. Ada seorang sahabat
meninggal, punya hutang 2 dirham. 2 dirham. Taruhlah 1 dirham itu berapa? 1 juta lah ya. Taruhlah 1 dirham 1 juta. Berarti punya hutang 2 juta. Itu udah dihitung mahal loh ya. Ya, sekarang kan perak murah lah. Perak itu murah, taruhlah perak itu berapa sih? 50.000. Berarti kan kalau 1 dirham 4 gram ya 200.000. 200.000 kali 2 berapa? 500.000. Pokoknya 2 dirham. Utang 500.000. Ini punya utang enggak? Punya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ngonoh pada disolati ya. Sallu ala sahibikum wa ana lam usolli. Kalau aku enggak mau nyolati. Abu Mas'ud atau Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah alayya dainu. Aku yang akan menanggung apa? Hutangnya bulan ini. Ya udah kalau gitu saya nyolati. Kalau gitu saya apa? Nyolati. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak ada istilah utang nanggung. Lawan wong sugih utang 500 mas saya ditagih. Jangan. Ya. Duit 500, duit 1 juta, ya. Ditagihkan izin, kitanya yang ngutang itu izin gitu loh. Masa uang segitu ditagih kan gitu ya kan? Nah, jadi barakallahu fikum kitanya yang pengertian, Jadi ketika seseorang ingin ibadah haji atau ibadah umroh atau ingin berkurban, tapi dia masih punya utang dan sudah jatuh tempo, bayar dulu utangnya. Bayar dulu apa? Hutangnya. Nah, saya enggak dosa enggak. Justru itu yang benar. Nah, kecuali kita punya kepinginan beli mobil anyar gitu lah. Beda ini kalau kayak gini. Wis duwe mobil apa burung duwe, pengen mobil anyar. Berarti ora bisa kaji, ora pengen mobil anyar. Nah, itu yang sing ora becik lah sing kayak iki ora becik. Nah, barakallahu fikum. Karena seandainya dia meninggal mobilnya anyar ora bakal mlebu kuburan, wis ora kaji maning. Ya. Dituntut, kamu pernah dititipin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi orang punya jangan reguler ya. Orang punya jangan reguler. Itu namanya orang pelit ya. Nah, ono wis daftar ganut ta, kita ya ora apa-apa. Berarti kan wis gemien, gari nunggu ya. Maksud saya kalau sekarang gitu loh. Kalau sekarang, nah itu wis ngoroli. Kenapa? Karena hampir-hampir tidak akan berangkat. Hampir-hampir tidak akan berangkat. Nah, ini. Ya jadi tetap ada kemungkinan tidak berangkat sih. Ada kemungkinan tidak berangkat. Adapun keajaiban tuh lain. Ya, keajaiban tuh lain, tiba-tiba diomongi berhubung di Kabupaten Purbalingga sing berhak mangkat ora bisa nglunasi, wonge tua kabeh misalnya. Kamu siap ngesuk mangkat? Siap. Lah gitu rezeki nomplok gitu. Ya. Nah, tapi kan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang begitu-begitu itu tidak bisa dijadikan acuan. Tidak bisa dijadikan apa? Acuan. Nah, li'anna dzulmal insani nafsahu fi haqqillah tahtal masyiati idza kana duna syirki. Karena kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri pada haknya Allah Subhanahu wa taala di bawah kehendak Allah ketika di bawah kesyirikan, meninggal di atas dosa. Meninggal di atas apa? Dosa. Ya. Seandainya seseorang meninggal di atas dosa, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, maka ini masih berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau punya sangkutan dengan orang lain, ini tidak akan diampuni kecuali sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan. Nah, maka kalau kita hutang omong, hutang kan tidak hanya hutang apa namanya? Hutang duit ya, ada hutang omong, hutang apa, kita belum bisa ngomong minta maaf ya. Nah, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yaum. Barang siapa yang punya kezaliman yang ada pada saudaranya, maka mintalah penyelesaian, minta maaf dan seterusnya hari ini. Ya, hari ini qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum nanti tidak laku lagi dirham dan dinar. Ya, dinarun wa dirham. Artinya kiamat. Artinya apa? Di akhirat. Nah ini. Jadi jangan suka kayak gitu. Kalau ada urusan
konflik sama saudaranya, problem tek tuntut nang akhirat rika, tek tuntut nang akhirat. Aja kegagahan mbok rika sing kalah. Ya. Udah bisa selesai di sini ya di sini diselesaikan gitu loh. Kecuali wis mampet gitu loh. Kecuali wis mampet kita udah negosiasi, mediasi, sudah ini enggak ketemu-ketemu. Padahal kita merasa terzalimi, ya. Ya kita bisa ya adalah nanti kita di akhirat Allah Maha Adil. Itu bisa, tapi kalau masih bisa diusahakan, jangan sedikit-dikit nanti di akhirat aja. Nanti di akhirat. Kamu senang saudaramu masuk neraka? Senang? Ya, enggak boleh kita senang saudara kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya semua problem apapun bisa diselesaikan di sini ya. Nah, kalau kebetulan kepepet kita sedang konflik sama orang, belum minta maaf, wis pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok kasih wong kae. Allah wingi tembe gelut. Ya. Nah, itu berarti ya nantilah di akhirat misalnya gitu loh. Ya. Tapi kan ada ahli warisnya, berusaha diselesaikan. Ini. Jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, alasannya itu tadi. Karena haknya Allah yang itu adalah dolimnya kita kepada diri kita, itu di bawah masyiah. Di bawah apa? Masyiah, kehendak Allah. Ada celah untuk diampuni selama itu bukan apa? Syirik ya. Kalau syirik tambah zalim udah parah. Ya. Udah sihir, perdukunan, mateni wong maning. Nah, itu kan udah parah itu. Sudah syiriknya dosa, syiriknya itu besar, sudah gitu nyantet orang, ya, dolimi orang, ya ini dosanya udah luar biasa, ya. Naam. Insya Allah ghafara lahu wa insya'a aqabahu alaih. Lakin haqqul adamiyyin la budda ayyuwafa. Adapun haknya adamiyyin sesama manusia itu memang harus ditunaikan. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'udduna al-muflisa fikum. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang dihitung oleh kalian sebagai orang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirhama indahu wala mata'. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki aset apapun. Faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin amthalal jibal. Fayati wa qad zalama hadha wa syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha fayukhadhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdi ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim sahih dari Abu Hurairah. Orang yang rugi di tengah umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan seperti gunung. Ya, kebaikannya udah banyak, udah dicatat dan udah diterima. Ya, bukan sekedar dia udah sholat, ya, dia sudah gini, tidak, tapi sudah dicatat mendapatkan pahala. Sholatnya udah jelas diterima, amalan namanya sudah diterima. Amthalal jibal, seperti gunung, ya, pahalanya benar-benar banyak. Maka dia datang juga ternyata telah mendolimi fulan, telah mencela fulan, telah memukul alan, telah mengambil hartanya fulan. Sudah zalim, sudah mencela, sudah memukul, sudah mengambil harta orang lain, maka orang ini akan diambil kebaikannya. Yang tadi banyak segunung itu, ya, diambil, dikasihkan kepada orang yang terzalimi, diambil terus seperti itu. Ya, fa in faniyat hasanatuh, kalau kebaikannya habis belum selesai, maka dosa-dosa orang yang dizalimi diambil dan dilemparkan kepadanya, kemudian setelah itu dia dibuang ke dalam api neraka. Ini orang yang bangkrut, ya. Oleh karenanya at-tatfif diancam dengan ancaman wailun lil mutaffifin, celaka, ancaman keras untuk mereka yang curang dalam bermuamalah. Curang dalam apa? Bermuamalah.
Dan ini terjadi dalam keseharian. Dan ini terjadi dalam apa? Keseharian. Ini. Kita jangan menyepelekan atau tidak serius pada kewajiban kita. Ya. Entah kita jadi penjual, entah kita jadi pembeli, entah kita jadi suami atau jadi anak atau jadi bapak atau jadi istri. Ya, perhatikan kewajiban-kewajiban. Ya. Jadilah suami yang memberikan hak kepada istrinya. Urusan istri belum sempurna, tanggung dewek. Ya. Nah, suami istri itu bisa pisah di akhirat. Bisa-bisa. Jangan dibayangkan kok cuman pisah di dunia, kok bisa cerai di dunia, enggak. Di akhirat juga bisa pisah. Di akhirat juga bisa pisah. Nah, maka masing-masing ya memperhatikan kewajibannya masing-masing ya. Suami hanya bisa menasihati ya, kalau misalnya istrinya bagaimana ya. Istri juga menasihati apa? Suaminya ya. Nah, sehingga dengan ini akan membaik hubungan. Fa nasihati lihaula alladzina yufriduna fi haqqi azwajihim ayyattaqullah azza wajal. Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku semuanya ya, antara suami dan istri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mewasiatkan kepada kaum lelaki untuk berbuat baik, untuk bermuamalah dengan baik dengan istri-istri mereka ya. Nah, dengan istri-istri mereka pada Hajjatul Wada ketika di Arafah. Perkumpulan orang atau perkumpulan muslimin yang besar-besar kapan? Salat 5 waktu, ya kan? Terus salat Jumat tambah gede lagi, terus salat Idul Fitri, salat Idul Adha, ya. Kemudian perkumpulan yang lebih besar lagi dari salat Id adalah wukuf di Arafah. Ya, muslimin ngumpul semuanya. Wukuf di Arafah. Enggak mungkin ada yang telat selain jamaah haji itu, atau semua jamaah haji pasti akan wukuf di Arafah. Walaupun yang lagi diimpus pasti dibawa ke Arafah. Lagi diimpus ya, dibawa ambulan pada masuk ke Arafah. Kenapa? Karena seandainya orang haji tidak wukuf di Arafah, batal hajinya. Sehingga jutaan orang numpuk, beda lah sama lempar jamarot ya. Lempar jamarot itu bisa diwakilin. Seandainya ada orang tua nggak bisa lempar jamarot, bisa mewakilkan. Ya, bisa mewakilkan. Untuk yang mewakilin nanti Bismillah Allahu Akbar, lempar Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti selesai melempar jamarot, yang nggak kuat tadi dilemparkan. Itu bisa. Tapi kalau wukuf nggak bisa. Maka ketika wukuf di Arafah, selesai sholat zuhur, kan kalau di Arafah itu orang sholat zuhur dan asar di jamak qashar. Di jamak apa? Qashar dan takdim. Jadi sholat zuhur 2, langsung sholat asar 2, setelah itu dengerin khutbah pemerintah. Pemerintah pada saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, nanti setelah itu dia doa, berdiri, berzikir ya sampai maghrib. Ya, sampai apa? Maghrib. Nah, karena kurangnya ilmu kadang-kadang orang dongane 1/4 jam, dolanan HP ngono tekan sore. Tekan sore. Padahal kaji mung-mungan. Seumur hidup 1 kali jere dolanan HP bae. Ya. Maka mendingan wong tua sing orang ngerti HP. Ya. Nah, ini. Tapi nek kasih nom bisa kaji ya mangkat ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi demikian. Jadi itu doa yang momen yang sangat mahal itu. Antara zuhur sampai tenggelamnya matahari pada Arafah itu momen yang sangat mahal. Ya. Nah, dan itulah waktu apa? Wukuf. Barang siapa yang terlambat ke Arafah sampai subuh, batal itu hajinya. Ya. Adapun kalau datangnya masih jam berapa? Malam 10, tapi masih jam 12, masih jam 2, jam 1, karena sangat macetnya sih. Sangat macetnya, bis banyak sekali. Bisa jadi kan
orang sampai Arafah itu terlambat gitu, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nah, ya Mina Arafah itu 14 kilo. 14 kilometer. Ya, 14 kilometer dari sini sampai mana? Alun-alun ya? Ada sampai alun-alun ya. Kalau jalan kaki 2 jam sampai nggak? Hah? Sampai. Ya daripada macet mending melaku, berarti kan? Daripada macet. Iya. Ya, jadi kalau misalnya jenengan besok kaji, lah kok bisa manduk baik gitu, mending melaku. Mending melaku karena 2 jam sampai. Ya, seandainya sekarang misalnya nih di Arafah. Ya, atau di Mina ya. Di Mina. Kalau di Mina sampai Arafah sih 14 kilo tapi apa namanya? Longgar lah. Nah, itu sampai sana 2 jam sudah sampai, udah bisa istirahat. Tapi kalau macet terus meneng baik padahal 2 sikil kan eman-eman. Ya kecuali sikile anu ora kanggo lah ya. Sikile si kanggo ya mending jalan ya. Dan jangan takut kalau zaman haji zaman sekarang ini panganan jeprah konteneran ya. Nah, ini pada aweh. Ya ora isin-isin, ora nek isin malah kencot mengko. Ya. Nah, kadar ketemune Bu ora setahun sepisan iki karo wong sing aweh, ya kan? Nah, iya. Kasih terima kayak gitu aja. Nah, barakallahu fikum. 14 kilo berarti 2 jam sampai ya. Dibikin parah ya 4 jam sampai, daripada macet 7 jam ya mending jalan. Ya capek ya berhenti duduk kayak gitu aja ya. Nah, Nabi khutbah di Arafah, ribuan orang pada saat itu. Beliau menyampaikan ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian para suami pada urusan perempuan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah pada ngurusi istri-istri kalian itu, diurusi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena sungguh kalian telah mengambil mereka sebagai istri dengan aman dari Allah dan kalian menghalalkan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian pernikahan. Perjanjian apa? Pernikahan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jumu' katsirah, di manusia yang sangat banyak, momen yang sangat sakral, sangat suci sekali, beliau menyampaikan suami ya hendaknya bertanggung jawab atas istrinya. Berarti penting nggak ini? Penting sekali. Nggak mungkin Nabi menyampaikan pada waktu yang sangat penting kecuali urusan-urusan penting ya, urusan-urusan penting. Nah, ini kadzalika aidan najidu ba'dhan nas yuridu min auladi ayyaqumu bihaqqi 'ala tamam lakinnahu mufritun fi haqqihim. Kadang juga kita mendapati orang tua yang kepingin dikasih bakti oleh anaknya dengan sempurna, namun sebagai orang tua tidak memberikan kewajiban pada hak-hak anak-anaknya. Ya, dididik saja tidak, kepinginnya anaknya berbakti. Ya, curna baik mengko gede ya rubah dewek. Ya, iya bener rubah dewek tapi mbok rubah mari ngendi kayak gitu loh. Ya. Nah, jadi ngudu temu-temu sing jenenge anak kudu adonan donat, ya. Biarkan dia berkembang sendiri kan gitu ya. Enggak. Nah, adonan donat duwe pengembang kan kok gede dewek. Kalau anak enggak, anak itu memang harus diperjuangkan. Walaupun sudah dipondokaken, walaupun sudah dititipkan di asatidzah, kita harus tetap nengok, kita harus tetap memotivasi, kita tetap harus berusaha menyelami muskilah-muskilahnya. Maksudnya masalah-masalah dia di pondok itu ada masalah apa, ya. Berusaha kita ikut membersamai anak kita pada problemnya dia, kan gitu. Nah, mondok sing rajin itu dok, ya. Nah, kena lagi tereng pak, makat maning, ya. Barakallahu fikum. Jadi kita harus tahu dan ikut menyelami, ya. Apabila ternyata sudah wis ora ina lah ya bahasane, wis dipondokaken ya wis, apa-apa ya wis kok tetap futur,
itu lebih mending pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku wis nyekolahaken, sudah saya titipkan kepada asatidzah, kok kebetulan anak saya kayak gini, hidayah ada di tanganmu, kan mending ya daripada aku telah sengaja ya. Nah, tidak saya didik, kan lebih berat. Lebih apa? Berat. Ini sudah isya? Sudah isya ya? Nah, barakallahu fikum, kita salat isya dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ba'dal isya insyaallah. Tafaddalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man walah, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, demikianlah syariatul Islam, syariatul adl. Syariat Islam ini adalah syariat yang menjunjung tinggi keadilan. Ketika kita ingin istri kita baik, kita harus baik. Kalau kita ingin anak kita berbakti, kita sebagai orang tua juga harus baik di dalam mendidik mereka. Jangan pandai menuntut tapi tidak bisa memberikan hak, ya, tidak bisa memberikan kewajiban. Ini termasuk dosa. Termasuk apa? Dosa. Termasuk dalam bab ini adalah ketika seseorang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang melimpah, namun dia tidak gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang sangat banyak dan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di waktu yang sama dia tidak bertauhid, dia tidak masuk Islam, dia tidak berada di atas sunnah, dia juga tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk curang. Termasuk juga dalam bab ini. Dan itu zalum, dan itu adalah sangat-sangat zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan setelah ayat pertama, kedua dan ketiga, celakalah orang-orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila meminta timbangan kepada manusia ingin sempurna, dan apabila memberikan timbangan dan takaran kepada orang lain dia akan berkurang-kurang. Allah sampaikan di ayat keempat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dzon itu kan kita artikan apa? Prasangka. Tapi dalam bahasa Arab, dzon itu bisa bermakna yakin. Bisa bermakna apa? Yakin. Salah satunya di sini. Tidakkah mereka merasa yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi sebab untuk mereka tidak curang lagi. Kalau orang mengatakan yakin besok akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya konsekuensinya dia tidak akan berlaku curang, takut akan pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Ya, dzan ini bermakna yakin, seperti firman Allah juga, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah 46. Orang-orang yang meyakini, tapi bahasanya dzan, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka dan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanya akan dikembalikan kepada Allah. Jadi dzan di ayat keempat suratil Mutaffifin bermakna apa? Yakin. Bermakna apa? Yakin. Tidakkah mereka-mereka ini yang berbuat curang, mereka ini ya, walaupun di sini kan kita terbayang langsung kaumnya Nabi Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud yang suka apa? Berbuat curang, atau kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi apa? Syuaib, ya. Nam qalu ya Syuaib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid.
Wahai Syuaib, katanya kaumnya Nabi Syuaib itu, yang berbuat curang bukan Tsamud. Apa tadi? Kaumnya Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, apakah salatmu? Maksudnya apakah agamamu? Ya. Memerintahkan kami untuk meninggalkan apa yang diibadahi oleh nenek moyang kami, serta melarang kami untuk berbuat sesuka hati kami pada harta-harta kami. Ya, sungguh engkau orang yang halim, harusnya bisa mikir dan terbimbing. Ya, ngecek, paham ya? Nah, jadi kaumnya Nabi Syuaib diomongi malah ngecek, malah madani, malah ngenyek. Ya, nah, jadi bebas. Wong harta kami kok, ngapain kamu ngatur? Mirip kan wong siki nek diomong, sing utang benyong ngapa kok sing ribut? Riba-riba apa? Kan wong siki kan kayak gue mbok. Ya. Itu udah ada salafnya, salafuhumut thalih. Bukan salih tapi thalih. Thalih itu artinya jelek. Kalau salih itu artinya baik. Ya, udah punya salaf. Sudah punya pendahulu. Sudah ada punya apa? Pendahulu, ya. Kalau diomong dia akan mengatakan apa? Ini hak saya. Ngapain kamu ngurusi orang lain? Ya. Iya, aku begini ya tuku dewek iki. Kan gitu. Nah, kamu rugi apa dan seterusnya. Dan seterusnya. Mereka-mereka ini kaumnya Nabi Syuaib memang masuk dalam pembicaraan ini, al-mutaffifin, tapi kita juga sangat masuk apabila melanggar prinsip keseimbangan, keadilan, ya. Maka dari itu jangan sampai membaca ayat-ayat seperti ini bayangan kita umat terdahulu, umat siki ya, umat sekarang, ya. Kita ini yang sedang ditegur apa kita. Jadilah suami yang benar, jadilah anak yang benar, jadilah penjual yang benar, jadilah pembeli yang benar, ya. Nah, bermuamalah kita ini hanya sebentar. Jangan kita berbuat zalim karena kita akan berpisah dengan saudara-saudara kita. Ya, kita akan berpisah dengan orang Gunung Karang. Kita akan berpisah dengan orang Purbalingga. Kita akan berpisah karena setiap kita akan meninggal nanti. Meninggal kan pisah, meninggal nanti pisah, meninggal nanti pisah. Pertemuan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun pisah mesti, ya. Meskipun orang aku mati bareng ya karo Rika ngesuk, tetap ngesuk ya tetap pisah. Orang terus mati bareng misalnya tabrakan terus bareng ditakoni karo malaikat wong loro ngana ya ora. Dewek-dewek, ya, dewek-dewek, ya. Nah, pasti pisah. Walaupun meninggalnya bareng, dejejer, itu malaikat tanya juga sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Masing-masing mereka itu semuanya akan datang kepada Allah sendirian, ya sendirian. Jadi kita itu muamalah itu kan sebentar, ya. Jangan memberikan luka. Jangan memberikan apa? Luka. 6. Pertanyaan saya terkait dengan timbangan. Kalau kita beli 10 kilo dibagi 10 diecerkan itu bagaimana? Kan nggak mungkin pas. Setelah beras 10 kilo, kalau kita timbang kiloan, ketemunya nggak mungkin 1 kilo persis. Gimana? Kenapa nggak bisa persis 10 kilo? Ya, karena kan timbangan pabrik kan kilo persis. Tapi kan kalau kita timbangan pakai tembor, berarti nggak mungkin akan sampai 10 itu habis dan. Berarti selain jenengan itu timbangan di sana nggak digital ya? Ya, rata sekarang jauh begitu loh kan. Oh ya. Itu mungkin kita beri pabrik 10 kilo, 22 kilo, 1 kilo, 1 kintal. Nah, itu kan berarti penyusutan karena beda timbangan ya? Itu gimana? Ya. Tetap kalau memang tidak 1 kilo, beli 10 kilo, dipecah menjadi 10 kok tidak sampai 1 kilo, ya tetap kita ngomong tidak 1 kilo. Kok jadinya misalnya 9 kilo 8 on, ya sudah yang 9 kilo diberikan sekilo, regane dilarangi gitu. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh nyuri timbangan. Kalau kita sudah terbiasa ngomong sama juraganya, ya bahwasanya kalau timbangan bebek sama timbangan yang itu tuh beda nantinya. Ya. Nah, pernah ada kasus seperti itu, ya. Rumah makan ini
Ya, rumah makan. Ikhwah punya rumah makan. Ya. Dia kalau beli ayam ditimbang apa? Kayak gitu tadi yang antum bilang, yang nggak pakai digital. Tapi begitu dijual, dia jual kan pakai digital, ya susut. Akhirnya dia minta, pokoknya saya maunya ditimbang sesuai digital. Wong adole digital ya, belinya apa? Digital. Kayak gitu supaya tidak syubhat, ya. Nah, oleh karena itu para pendodol pertalit juga kayak gitu ya, atau pertamak ya. Jangan ngomong 1 liter, ngomongnya sebotol gitu aja ya. Nah, kianu seliter ora sebotol gitu. Sejarahnya apa? Sebotol. Karena nggak boleh kita kemudian apa namanya mengurangi timbangan. Mengurangi apa? Timbangan. Jadi kalau angel, ya maksud didole sekilo 9 on gitu ya. Ngomong aja, aku ngedole plastikan. Ya, pokoknya semene nyong ngedole ke. Ya. Urusan sekilo apa ora, ya nyong jane ngerti. Tapi karena kalau ngomong sekilo kita bohong. Kita apa bohong? Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi tetap mengatakan seadanya. Tetap mengatakan apa? Seadanya. Supaya nutup ya regane diunggahaken. Ya, nah. Atau kita kompromi dengan tempat kulak kita. Ya, biasanya kalau ditimbang ini jadinya segini gitu loh. Ya diangetilah. Ya, diangeti supaya nanti bisa nutup digital. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah maksimal sekali, ternyata melenceng berapa gram itu tidak dosa. Itu tidak apa? Tidak dosa. Jadi kalau kita sudah berusaha sekali ya, tapi namanya orang ya, ternyata 9 kilo 900 sekian gram. Berarti kan tidak sampai 1000 gram. Ya, itu tidak berdosa karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam, ini. Tapi aja keseringan, masa salah terus. Ya, salah terus ya. Namanya orang salah itu ya lebih banyak benernya karena enggak niati sih, tidak meniatkan. Nah, jelas? Enggak ada yang mau takon lagi. Nah, taib. Ala yadhunnu ulaik, tidakkah mereka yang sekarang berbuat curang, tatfif, itu meyakini bahwa besok akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari harta penghasilan haram itu akan lebih layak dilahap api neraka. Dilahap api neraka. Jadi penghasilan kita harus benar-benar kita screening. Kita ini masuk ke dalam ya keluarga kita harta-harta yang baik. Harta-harta yang baik ya. Nah, jangan harta yang tidak baik karena akan berefek pada akhlak istri kita, pada akhlak anak kita, berefek ya, berefek dan tidak akan barokah. Tidak akan apa? Barokah. Jangan kita sembarangan karena urusan nafkah, urusan makanan itu sangat mempengaruhi kebaikan dan kesolehan keluarga kita ya, kesolehan keluarga kita. Namanya duit apa Pak? Duit panas ya, duit abang apa duit panas? Ya, ya duit kayak gitulah. Duit-duit yang seperti itu. Nah, kita nggak tega. Makanya dulu perempuan salaf rahimahullah kalau suaminya mau kerja bilang, "Mas, cari yang halal. Kami siap lapar dan kami tidak siap masuk ke dalam api neraka." Ya. Kami siap lapar, tapi kalau untuk masuk neraka saya tidak apa? Siap. Ya, kami tidak siap. Nah, ini. Barakallahu fikum. Dan nyari rezeki itu satu, bertakwa kepada Allah. Ya, kalau kita pengen rezeki yang barokah, satu, lazimi ketakwaan. Ya. Kedua, pertebal tawakalnya. Pertebal apa? Tawakalnya. Jangan pernah gemagus, nyong tawis pinter dagang, aku tak ngerti celah, barangku barang main. Jangan. Ya. Jangan gemagus pokoknya ya.
Pokoknya wong adol apapun aja gemagus. Ya, aku linge akeh. Aku mesti posting ana sing nyaut aja. Tawakal yang tinggi. Yang pertama apa? 6. Takwa. Kedua, tawakal. 3, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan apa? Sholat. Loh kok wong ora sholat rezekine akeh tat, ora barokah. Ya, kita lagi ngomong sing rezeki barokah, ya. Sholat. 6. Jangan tinggalkan apa? Sholat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ya. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan terus sabar memerintahkan mereka. Perintahkan mereka untuk sabar, jangan aku sampai ndower tajen perintah. Ya, setan yang melu ndower juga pada baik. Ya, jadi jangan kalah, pokoknya jangan kalah. Ya, perintah terus gitu. Untuk sabar, menjaga sholat itu sabar. Nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami akan memberi apa? Rezeki. Ya. Jadi jangan tinggalkan apa? Sholat 5 waktu aja bolong-bolong. Ya. Nah, sing rapet 5 waktu ya 5 waktu aja korupsi. 5 waktu ya 5 waktu, sing tertib, disiplin. Ya. Yang setelahnya banyak istighfar. Banyak apa? Istighfar. Jadi Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah kedatangan orang ngeluh. Wah Imam, aku nikah urung duwe anak. Istighfar. Wah Imam, ekonomi saya lagi hancur. Istighfar. Kemudian muridnya tanya, Imam Al-Hasanul Basri, kenapa ada orang setiap ngeluh mesti kon istighfar? Karena orang itu ya ketika beristighfar akan dimudahkan urusannya. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Nabi Nuh alaihi salam, maka aku berkata kepada kaumku, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, niscaya Rabb kalian akan memberikan hujan yang lebat sebagai apa? Rezeki. Ya, dan akan memberikan madad, memberikan anugerah yang melimpah dengan harta yang melimpah dan anak-anak yang saleh-salihah, sehat, ya. Jadi diberi anak, diberi harta tadi apa? Banyak beristighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian taman-taman serta sungai-sungai yang mengalir, ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak bisa menghormati Allah? Katanya Nabi Nuh, ya. Nah, jadi Nabi Nuh menasihati kaumnya banyak beristighfar, nanti dapat rezeki. Ya, jadi banyak beristighfar, astagfirullah, ya. Astagfirullahaladzim. Nah, sampai pun rezeki ilmu juga demikian. Kinyong ngapal orang mlebu-mlebu kemudian astagfirullah, ya. Mufti saja kalau ditanya bingung jawabnya, mereka beristighfar, astagfirullah. Karena akan dibuka apa? Cahaya ilmu ketika kita beristighfar. Kemudian yang setelahnya, ya, banyak berinfak. Banyak berinfak. Kalau kita pengen rezeki barokah, banyak apa? Berinfak. Aja pelit, ya. Sekali lagi ya, tak ulangi maning. Aja pelit, ya. Jangan bakhil, karena orang bakhil tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nam, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Sudah pelit mengkoordinasi orang suruh pelit lagi, ini parah lagi. Nah, jadi berinfak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kalian infakkan Allah yang akan mengganti. Dan dialah Allah zat yang paling baik di dalam memberi rezeki, ya. Itu udah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari malaikat itu datang, yang berinfak didoakan digantikan, semoga diberi ganti. Yang tidak mau berinfak dihancurkan hartanya. Dihancurkan apa? Hartanya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya, na'am wa a'ti na'am barakallahu fikum, orang yang mumsikan talafa, kehancuran, ya. Jadi udah 5 ya. 1 takwa, 2 tawakal, 3 sholat, 4 istighfar, 5 infak. Yang ke-6 maksimalkan sebab yang dibolehkan oleh syariat. Ya.
Kalau pengen rezeki jangan dodolan jam 8 sekang esuk. Kalau memang itu panganan yang dibeli oleh orang-orang yang pagi-pagi. Aja tangine awanen buka ke toko kawanen tutupe paling gasik. Ya. Jadi disiplin gitu loh. Ya, ya aja 24 jam juga. 24 jam mana ya. Jadi tunaikan sebab semaksimal mungkin yang tidak melanggar apa? Syariat. Ya, tidak melanggar syariat. Dan itu bimbingan ya. Hajar alaihissalam ketika dapat Zam-Zam itu udah sa'i berapa kali? 7 kan? Sudah ke Sofa, ke Marwah. Padahal Ismailnya itu di dekat Ka'bah sekarang ini. Ya. Dekat makom Ibrahim itu di situ ada sumur Zam-Zam. Nah di situ Ismailnya di situ, sedangkan tempat sa'i kan jauh. Ya, gimana coba perempuan berusaha lari ke sana, lari ke sini, nyari bantuan sampai 7 kali, sambil deg-degan bok anaknya dipangan apa kan gitu? Kan usaha maksimal berarti. Orang kurum Melayu saudara dok seret, orang kampung, kita ya balik maning, maju maning gitu. Ibarat wong dagang. Masuk sedela dagang sepisan ora payu terus mundur isin kapok aja ngesuk teka maning ya paling ora ping pira itu. Nah ya karena sales kan kayak gitu juga sales mbak. Sales kalau datang ke toko sepisan mungkin akeh barangnya masing kayak kota gitu kan, tapi ngesuk teka maning bareng 5 kalinya malah si temen kok terima yang jajal gitu ya. Jadi berapa memaksimalkan itu 7 itu ya bukan kemudian kok jumlahnya harus 7 gitu enggak. Ya jadi berapa tadi 6 hal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kalau kita pengen rezeki ya itu ya. Nah jadi kalau kita pengen rezeki kemudian memberikan kepada Allah kita tidak mutaffif. Kita tidak apa? Mutaffif, tidak curang. Ya. 6. Karena curang itu sifatnya munafikin, sifatnya kafirin, sifatnya orang-orang Yahudi, ya. 6. Wallahu taala alam bisawab.